Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Denny Setionugroho dengan NIM D600201015. Kemudian saya sendiri Ilham Muzaki dengan NIM D600200043. Praktikum pemrograman komputer tahun 2021. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai web dinamis dan juga penjelasan mengenai database. Yang pertama ada web dinamis. Web dinamis merupakan sebuah website yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung. Dalam artian, pengguna dapat menambah, memodifikasi, ataupun menghapus konten di dalam sebuah web tanpa harus membuka struktur kode dari web tersebut. Web dinamis juga bisa dibilang lebih powerful karena mempunyai fitur seperti login, daftar pengguna, proses pembayaran, dan lain sebagainya. Tapi karena kaya fitur itulah proses ngoding web dinamis tidak semudah membuat web statis, seperti pada modul 3. Kemudian diperlukan pemahaman bahasa pemrograman yang lebih. Juga memerlukan biaya yang lebih dari web statis dalam hal pembuatan, maintenance, dan penambahan fitur lain seperti pengolahan database. Dan juga kesalahan dalam membuat web dinamis atau error itu juga lebih sulit untuk meneliti satu persatu. Kemudian web dinamis juga memiliki kelebihan, yaitu yang pertama konten dan layout dapat berubah-ubah. Hal ini dikarenakan data yang ada dalam web dinamis itu dapat diperbaharui atau diubah dari user ataupun pengelola web dinamis tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan dynamic HTML. Itu basisnya yang paling dasar juga menggunakan HTML. Kemudian yang ketiga, menggunakan pemrograman server untuk mengatur perubahan data. Jadi dari user ataupun dari pengelola itu saling berkaitan mengenai perubahan data. Kemudian web dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu lebih kompleks sehingga sulit dalam melakukan pencarian search engine. Jadi lebih sulit dalam menemukan error. Nah, di sini adalah perbedaan dari web statis dan dinamis. Jika web statis itu hanya server ke klien dan atau browser, jika web dinamis itu akan masuk ke database. Database tersebut diperoleh dari klien ataupun browser yang datanya diubah-ubah oleh user ataupun pembuat dan pengelola web itu. Kemudian penjelasan mengenai database. Database adalah sekumpulan data atau informasi yang disimpan di dalam memori perangkat, seperti laptop atau komputer. Database biasa disebut dengan basis data, di mana isinya adalah kumpulan informasi tersebut dapat diperiksa dengan menggunakan program yang ada di dalamnya. Dalam database memiliki struktur yang sesuai identitas data di dalamnya. Database digunakan untuk mengelola serta menyimpan data dan arsip yang bersifat penting. Jadi database ini banyak digunakan oleh perusahaan ataupun perkantoran untuk menyimpan data karena zaman 2021 ini adalah eranya industri 4.0. Jadi seluruh database ataupun big data itu disimpan menggunakan komputer. Kemudian fungsi dari database. Database berfungsi untuk mengelompokkan data dan mempermudah dalam proses identifikasi data. Database akan menampilkan data sesuai dengan permintaan dari user tentang suatu informasi dengan proses yang cepat dengan bantuan software Database Management System atau DBMS. Dalam praktikum pemrograman komputer kali ini, DBMS-nya adalah aplikasi SAMPP yang di mana di dalamnya terdapat modul seperti MySQL dan Apache. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Anugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang program melanjutkan Mas Ilham tadi. Ya, ini adalah website dari kami, hasil website dari kami, dan ini kita akan membahas tentang dashboard ini. Kita pencet aja. Nah, ini kita akan muncul seperti ini. Eh, ini adalah sebuah tabel, isinya adalah mobil, harga, tanggal pembuatan, tanggal rilis, warna, transmisi, stok, pembayaran, dan ini adalah keterangannya. Kalau ini nanti kita pencet tambah, nah, kita ini akan, ini nanti akan ada ini, eh, bisa memasukkan ini ya, apa itu, data lagi itu. Ini kalau kita pencet kembali, nanti kembali ke awal. Nah, kita kalau mau ini, seumpama ini mau dihapus, ini bisa dipencet ini. Nah, nanti akan menghapus dengan sendirinya. Kemudian kita coba tambah data terlebih dahulu. Ini adalah tambah data, tabel tambah data. Seumpama kita masukkan ini, harganya kita split misal gini, tanggal pembuatan, ini, kemudian warnanya diisi ini, stok. Nah, kemudian kita kirimkan. Nah, ini kan nanti ada ini masuk gitu. Kemudian ada ini, jika ini ada yang salah, jika ini seumpama ini ada yang salah, kita bisa membenarkan begini. Nah, ini dipencet itu tadi, tambah itu tadi, pencet sama dengan tadi. Nah, ini seumpama ada pergantian warna, warnanya kita ganti hitam. Kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini akan mengganti jadi hitam gitu. Kemudian pada sub menu kedua itu adalah grafik. Nah, ini grafik dari kelompok kami, ini menjelaskan tentang data penjualan produk Astra Toyota. Ini grafiknya. Kalau yang ini diagram pangsa produk Astra. Eh, Kemudian dari kami eh, akan menjelaskan tentang ini skripnya ya. Ini skrip. Ini kalau yang untuk skrip apa itu, menambah data dan mengurangi, dan menambah dan mengurangi data itu ada di views.python ini. Ini untuk menambah data ini. Jadi kita menggunakan metode post. Metode post itu adalah metode yang digunakan untuk menambah data. Kemudian ini untuk menghapus data tadi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang ini. Nah, ini tadi di tambah data ini di dashboard ini. Ini kita membuat href karena agar tambah data tadi bisa dipencet seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.